Husaini marhaban marhaban. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik dari kawan-kawan TNI, Polri dan juga Bansar Ansarnya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggaraan Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Musalla Al-Muhtadin, yang insya Allah para DKM-nya Allah panjangkan umur, ibadahnya diterima oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin وعنقذنا من ظلمة جهلي والدياجري إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير العوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون نجاته من لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan di dalam ajalnya kepada kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih baik kecuali keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir dalam tempat ini kecuali ungkapan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa yang membuat kita harus mengucap alhamdulillah? Dari mulai pagi sampai datangnya sore, Allah kumpulkan kita dan diselamatkannya kita di dalam majlis yang penuh keberkahan, majlis yang diturunkan banyak rahmat serta hidayah yang insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira?
Hah? Ada kabar yang lebih gembira. Nabi SAW mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi SAW, maka Allah berikan ribuan malaikat untuk datang ke majlis tersebut, memohon, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah agar semua orang yang hadir dalam tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Semua niatnya dan apa yang dia minta di dalam doa, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya, tiap tahun ngadain maulid nggak? Bikin acara seperti ini tiap tahun? Ada nikmat tersendiri tatkala kita datang ke tempat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah turunkan kepada setiap hamba. Ulama sepakat anugerah rahmat itu berupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang terbaik dari Allah, rahmat yang diambil katanya kata Allah, maka rahmat ini sepakat para alim ulama bersandar kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan, maka tidak akan Allah utus Nabi Muhammad kecuali penebar, pemberi kasih sayang. Titelnya Allah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang hadir cinta sama Rasulullah? Rindu Rasulullah? Bohong. Kalau katanya cinta mah, setiap cinta kan harus ada pengorbanan, betul nggak? Kalau kata ini nama desanya apa? Wirangrong. Hah? Tegal Wirangrong, betul ya? Kalau kata orang Tegal Wirangrong, cinta itu love is blind. Ngerti nggak? Sama, saya juga enggak. Cinta itu buta, tidak mengenal usia, tidak mengenal jarak, tidak melihat bagaimana bobotnya. Contoh, ada orang Tegal Wirangrong nikah sama orang Indramayu Kota. Ada nggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau kata cinta apa? Dekat. Jangankan jarak, Bib, apapun yang dia inginkan saya akan berikan karena cinta. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Maaf, saya bukannya mau nyinggung, bukan. Ini kan kata cinta. Orang gembrot, yang namanya gembrot itu duduk susah, bangun susah. Betul tak? Di sini bahasanya masih Sunda ya? Udah Jawa ya? Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun. Kalau kata cinta apa? Semok, montok, itu kata cinta. Ada orang pesek, kata cinta apa? Bohong, itu mah fitnah. Betul nggak? Setiap cinta menutup sesuatu keburukan, setiap keburukan karena cinta menjadiin itu cinta. Bapak mau ngelamar Neng, Nok, ya Nok ya. Bapak mau ngelamar Nok, betul ya? Betul nggak? Begitu lihat pagar rumahnya aja udah deg-degan karena cinta. Lihat rumahnya aja udah deg-degan karena cinta. Harapan apa? Ya Allah, keluar dong Nok. Buang sampah juga nggak apa-apa, yang penting mata dimanjain ngelihat kamu seorang. Betul nggak? Kata cinta. Setiap sesuatu cinta ini sesuai dengan penempatannya.
Kalau cinta ini ditempatkan ke sesuatu yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Jika cinta ini ditempatkan ke sesuatu yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Contoh, cinta sama benci beda tipis. Betul nggak? Ada orang dicintai, ada orang yang dibenci. Ada orang yang dicintai saat ini orang, yang kita ngomong yang benci dulu deh. Kita benci banget sama ini orang. Ini orang soleh, baik, ilmunya bagus, tiap hari sholatnya di masjid. Begitu ngelihat orang yang pembenci, dia lagi jalan ke musola, apa kata pembenci? So alim. Betul nggak? Karena ada orang yang dicintai, ahli maksiat, tukang mabok, sampai nyusruk ke dalam got, sampai nyemplung ke kali. Kata cinta apa? Karena kitanya cinta sama ini orang, cinta yang berbicara, kesian ini orang lagi banyak pikiran. Betul nggak? Cinta ini merubah sesuatu yang baik menjadi yang buruk, bisa menjadi. Ini cinta. Sesuatu cinta itu kalau enggak yang dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan, enak apa enggak? Kalau yang belum nikah laki-laki apa panggilannya? Hah? Nang. Nang. Nang ya? Nang ning ning nang. Nang. Jawab ngapa? Masih muda sudah nggak ada suaranya. Saya manggilnya AA aja ya. AA. Pernah jatuh cinta nggak? Kelihatan pernah jatuh cinta tapi nggak pernah diterima. Sedih banget lo jadi laki. Ada si Neng, yang perempuan saya panggilnya Neng ya, yang belum nikah banyak. Coba angkat tangan. Yang belum nikah banyak. Ya kali dapat jodohnya. Yang belum nikah coba angkat tangan. Ternyata banyakan yang juga belum nikah ya. Hari gini maaf ya, truk aja gandengan, masa lu masih sendirian? Ada Neng orang Tegal Wirangrong, si AA orang Indramayu. AA ditelepon sama Neng, Assalamualaikum A. Waalaikumsalam sayang. Ya laki-laki kan gombal. Kenapa yang AA bisa nggak ke rumah Neng? AA sendirian nih. Neng sendirian nih bisa nggak temenin Neng? Jawaban si AA apa? Gas. Begitu jalan, sebelum jalannya Neng nelpon lagi, Neng nitip martabak boleh nggak? Boleh banget Neng, jangankan martabak, bulan saya bawain. Kata Jin. Begitu ketemu tukang martabak di pertengahan jalan, di sini ada pasar apa namanya? Di pasar itu ada tukang martabak. Begitu ngelihat martabak, yang dilihat menu, telur 2 isi telur 2 18.000, isi telur 3 23.000, isi telur 4 26.000. AA punya duit 25.000. Kira-kira yang beli yang mana? 18 23 26. Berapa? 18 23. Yang bilang 18, Neng dengerin, perhatiin. Kalau ada yang bilang laki-laki cuman belinya yang 18.000, hidup nggak bakal bahagia. Pelit sih lu. Ada duit 25.000 beli martabak, karena cinta beli dong 23. Biar apa? Biar kenyang lah si Neng. Bayar martabak 23.000, kembali berapa? 2. Masuk kantong, martabak jadi, mau on the way. Setelah motor bensin habis. Namanya juga Cin. Lah kan cerita saya yang bikin, suka-suka gua. Saat karena ini motor bensin habis, AA pulang apa jalan terus? Pulang apa jalan terus?
Apapun resikonya Bib, saya akan terjang walaupun badai di depan mata demi menggapai cinta. Betul nggak? Karena bilang sama tukang martabak, titip motor saya. Jalan begitu udah mau sampai depan rumah si Eneng, hujan gede, angin puting beliung. Balik apa jalan terus? Balik apa jalan terus? Nggak ngaruh Bib, tetap saya jalan walaupun nyawa taruhannya demi blow on. Gua mah pulang mendingan, perempuan masih banyak. Begitu mau sampai ngelihat pohon pisang menjadi salah satu yang bisa nadahin untuk tidak terkena hujan yang begitu cukup parah. Dijadiin payung. Begitu nyampe di atas kepala, wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Lah, orang namanya cinta kan hati banyak berbunga, semuanya menjadi indah, semuanya akan dijadikan saksi. Neng, tahu nggak waktu saya lewat rumah Neng nih, ini pohon pisang nih Neng, saya pernah putusin. Kenapa? Buat nahanin saya, yang penting saya nyampe ke rumah Neng. Semuanya akan menjadi saksi. Begitu sampai depan rumah si Neng, ketok pintu, yang buka bapak moyangnya. Kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Kalau niatnya jelek pasti kecewa. Mana hujan, Eneng sendirian, pikiran kan kotor. Bukan orang sini, orang sana tuh yang begitu tuh. Laki-laki sebelah sana, tapi aslinya orang sini katanya. Begitu dia ketok pintu, bapak moyangnya keluar, mana kumis mablang, kiri tatoan, sendok sama garpu, sebelah kanan piring, belakang selamat menikmati. Saking galaknya ini bapak, begitu assalamualaikum gak dijawab sama si bapak. Pak maaf, nitip martabak, Neng tadi nitip, ambil, gak jawab makasih, main banting pintu, gak dikasih teh, gak disuruh masuk. Kecewa gak? Kalau katanya cinta yang tulus karena Allah, biarkan martabak alhamdulillah bisa dimakan satu keluarga. Begitu keluar rumah, Neng nelpon, maaf martabak sampai. Where are you? Jawab, Neng, maaf, tegaknya dirimu mendustai cintaku. Tadi katanya nggak ada orang, sekarang bapak yang buka. Maaf bapak tadi keluar bener. Emang bapak kemana? Kondangan belakang rumah. Karena cinta nggak bakal nanya, membutakan pikiran seseorang. Makalah dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratihi, fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang namanya mabuk minuman, mabuk khamar, setelah dia minum, mabuk, setelah mabuk dia sadar. Tapi kalau orang sudah minum racunnya cinta, mabuk karena cinta, sampai mati tidak akan pernah sadar karena cintanya. Betul nggak? Betul nggak? Dan setiap orang yang kita cintai pasti keluar terus dari lisan, karena cinta itu adanya di dalam sebagaimana yang dikatakan di dalam Rawi Ad-Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan tempatnya hati itu iman. Takwa di mana? Di mana? Cinta adanya di mana? Akal boleh nggak ikut campur masalah hati? Iman harus ikut akal atau akal yang ikut iman? Akal ikut karena akal itu nggak boleh ikut campur masalah iman. Sekarang saya mau tanya, perayaan Maulid seperti ini, siapa yang pertama kali merayakan? Ada yang tahu nggak? Nih kita bahas sejarahnya biar kita buka. Saat Nabi SAW ingin dilahirkan ke dunia, Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan. Yang pertama, di dalam Rawi Ad-Diba juga dijelaskan, ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Di sini ketua panitianya siapa? Mana ustadznya? Ustadz Musannif mana? Ada? Ustadz Musannif
panitia penyelenggara maulid sore hari ini. Ternyata saat pembiayaan maulid seperti ini ada donaturnya nggak? Ada donatur nggak? Semua jamaah ikut serta nggak untuk meramaikan acara? Tenda ini nyewa apa enggak? Panggung nyewa apa enggak? Yang namanya sound system nyewa apa enggak? Semuanya pakai? Ada modal nggak? Penyelenggaranya siapa? Musola Al-Muhtadin. Ini Musola Al-Muhtadin penyelenggaranya. Subhanallah, di dalam Rawi Ad-Diba Allah yang memberikan modal dan pertama kali untuk merayakan saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada panitianya? Ada. Siapa panitia yang disusun oleh Allah? Malaikat Jibril ketua panitianya. Kalau kita kan Ustadz siapa tadi? Ustadz Musannif. Makanya waktu zaman Nabi dilahirkan bukan Ustadz Musannif panitianya. Panitianya siapa? Malaikat. Ada nggak undangannya? Ada nggak jamaahnya? Saat dimana Nabi dilahirkan ada. Malaikat Jibril disuruh ngundang. Malaikat Jibril disuruh ngundang penghuni langit dan kasihkan kabar sebentar lagi cahaya yang selalu aku simpan di malam ini akan aku keluarkan, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi. Kalau kita kan hiasannya tenda, sound panggung, lampu dari ujung ke ujung, tapi Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan yang begitu indah untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu murid tanya sama gurunya, wahai Syekh, ada 2 malam, di antara 2 malam ini mana malam yang paling mulia, Lailatul Maulud atau Lailatul Qadar? Ini Syekh jawab, demi Allah jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil qadri min. Coba kita lihat, malam lebih baik daripada malam 1000. Apa jawaban Syekh? Beliau jawab, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Muharram kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Ramadan kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Rajab kalau bukan karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Dari tadi gue teriak-teriakan lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata siapa yang pertama kali merayakan maulid? Siapa? Allah yang merayakan maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemuliaan, ada. Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Allah memuliakan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang memuliakan? Allah. Ada lagi bib yang lebih agung, ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Siapa yang memuliakan Nabi? Jadi buat apa kita repot-repot ngadain maulid, sedangkan dimuliakan sudah, diagungkan sudah. Kalau Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan, selesai. Tidak perlu ada makhluk yang untuk memuliakan dan mengagungkan. Maaf kalau ada yang bertanya begitu, jawabannya cuma satu. Kenapa kami mengagungkan Nabi? Kenapa kami memuliakan Nabi? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan, dan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Enak gak jadi umat Nabi? Senang nggak jadi umat Nabi? Kalau kita mah pasti senang. Nabi senang nggak punya umat kayak kita? Hahaha. Saya mau tanya, kenapa saya bilang Nabi bangga nggak punya umat kayak kita? Tapi saya hakul yakin sore hari ini Nabi bangga karena semua yang berkumpul karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga Nabi, tapi kadang yang dibanggain tolol. Saya kalau ngomong ceramah agak kasar biar punya otak dikit kita. Udah doa macem-macem, mintanya yang kagak-kagak,
Saya mau tanya, sering kan kita selesai sholat, ya Allah banyakin rezeki kami, betul nggak? Mau banyak rezeki, buat apa? Buat apa? Hah? Buat naik haji? Orang masih 20 tahun lagi. Ada yang bilang buat sedekah, ada nggak? Ada yang bilang buat berbagi. Itu karena rezekinya nggak ada di depan mata, berangan-angan. Kalau rezeki ada, yang perempuan rezekinya banyak, skincare dikumpulin. Yang laki-laki duit banyak, kawin lagi, kawin lagi. Betul nggak? Makanya kadang kita suka mikir. Kadang kalau kita, nih Allahumma deh sore ini doa kita dikabulin, mau nggak? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati manfaat duitnya. Mintanya bagaimana? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Ini minta banyak duit ketiban duit, mati percuma. Yang kedua, kadang doa kita begini, ya Allah panjangkan umur kami. Betul nggak? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, ngubur sendiri, mau? Mintanya nggak gitu. Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Kalau kita panjang umur dalam ibadah kepada Allah, selamat matinya husnul khatimah. Ini sholat kagak, ngaji kagak, mintanya matinya dalam keadaan baik. Nabi mengatakan, maaf, Nabi pernah mengatakan di dalam hadis sahih, jika kalian ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Baik buruk seseorang, lihat bagaimana matinya. Kalau dia matinya husnul khatimah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berwudu, berarti ini orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dia ahli maksiat, nggak tahu deh bagaimana cara kematiannya. Itu bagaimana terserah Allah. Kita bagaimana mintanya? Mati dalam keadaan husnul, panjang umur dalam taat. Yang ketiga, nah ini yang lucu nih. Ini yang ketiga nih yang suka nggak pakai otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Kenapa nggak ada yang bilang mau masuk neraka? Di sini ada nggak cita-cita, Bib? Saya pengen banget masuk neraka. Semua pengen masuk surga, Bib. Tapi caranya nggak gitu. Di rumah punya kaca nggak? Punya kaca? Punya? Pernah ngaca? Sering? Pernah nanya nggak sama yang di kaca? Kan kita ngaca kan ngelihat diri kita nih. Pernah nanya nggak tuh sama yang di kaca? Nggak pernah. Blow on. Sekarang kita kalau minta surga, betul ya? Coba datang ke kaca tanya, lu tuh pantas nggak sih masuk surga? Pernah nanya begitu? Pernah? Gak bakal pernah. Kenapa? Karena memang kita gak pernah sadar. Maaf, Pak Kuwu ada gak? Pak Kuwu siapa namanya? Haji Tafsir. Pak Kuwu, Allahumma saya pindah ke kampung ini boleh gak? Boleh ya? Tapi saya butuh KTP cepat Pak Kuwu untuk ngerubah nama atau ngerubah alamat. Kira-kira bisa dibantuin gak? Karena saya mau bikin paspor. Kalau bilang gak, gue gak jadi nih. Kira-kira bisa nggak dibantu? Paling cepat berapa lama Pak Kuwu? 2 hari bisa nggak diatur? Hah? Bisanya berapa lama? Hah? 3 hari. Punya orang dalam KTP 3 hari jadi. Karena kita butuh. Saya mau tanya, surga kita butuh apa nggak? Butuh nggak kita sama surga? Kalau bikin KTP 3 hari bisa jadi karena kita butuh. Lu siapa orang dalamnya? Lu mau masuk surga gitu, emang punya orang dalam? PA punya orang dalam kita. Kalau bikin KTP kita bikin kenal sama Pak Kuwu gampang, 3 hari jadi. Yang penting bisa jadi. Punya orang dalam, kita masuk surga. Orang dalamnya siapa? Sholat kagak, ngaji kagak, istri sama laki bengis banget. Istri sama laki kalau ngomong melatat, melotot. Ada di sini yang begitu Pak? Colok matanya. Perempuan kalau ngomong sama laki galaknya bukan main, tangan sampai tolak pinggang. Apa bini banget kayak rentenir, minta duit kalau lagi ada butuhnya aja. Kalau tiap ngomong pak duit,
Giliran ngelayanin laki nggak pernah mau. Mudah-mudahan laki pada kawin lagi. Ya kita mau butuh sorga, sholat kagak, ngaji kagak, deket ulama kagak, musola segini bagus, isinya cuma dia lagi. Sholat subuh nggak lebih dari 1 sof. Yang muda kepada kemana? Anak muda, anak muda, lu bisa jalan sampai ke Jakarta, lu bisa jalan sampai ke kota, masjid samping rumah, musola samping rumah, kaki berat banget untuk datang ke dalam musola. Mudah-mudahan Pak DKM, saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada anak muda sering main ke musola, biarin sholatnya, matinya disolatin di dalam musola. Tapi kalau anak muda nggak ada yang sholat di dalam musola, biarin matinya gelindingin aja. Ini musola manfaat biar apa? Biar kita itu makin dekat sama Allah. Kalau kita mau manusia jadi yang baik, anak muda sekarang parah Kiai Ustadz, bener Pak Ku ini harus tanggung jawab. Bapak TNI juga harus di sini. Maaf, banyak sekarang Bapak Ibu harus tahu, Indonesia saat ini negara paling besar dan rating tertinggi judi online. La ilaha illallah. Yang tua judi slot, yang muda pinjol juga. Rumah tangga nggak bakal ada yang langgeng. Kalau sudah masuk sesuatu yang haram di dalam rumah tangga, tidak akan langgeng rumah tangganya. Anak terlantar, istri terlantar, rumah habis, harta benda habis, karena kita bodoh, tidak tahu bagaimana cara cari rezeki yang halal. Nabi udah ajarin kita, mau rezeki yang halal, salat duha 4, 6, 8, 10, 12. Ini kita kok bisa pakai jempol dapat duit, lu rebaan. Wih kena 2 kali doang, besokannya ya motor gade, ya apa, TV dulu dong, TV gade, ya rumah jual, ya bini minta cerai, ya hidup sendiri, ya mati. Jangan, nggak ada sesuatu yang haram bikin kita sejahtera, nggak ada. Tolong anak muda, tolong Bapak, ini tanggung jawab kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Tengok anak-anak kita Pak, jangan Bapak cuma bisa nyari duit, Ibu suruh ngajarin anak-anak di rumah, nggak bakal sanggup. Tugasnya Bapak adalah tanggung jawab dunia akhirat. Istri, anak, tanggung jawab seorang imam di dalam rumah tangga. Kalau yang tugasnya istri mah cuma modal bunting Pak, begitu selesai brojol tanggung jawab Bapak. Makanya istri sekarang kalau diminta, Bu mau punya anak lagi dong, nih Bapak aja yang kawin, Bapak aja yang bunting. Nggak mau istri sekarang punya anak banyak Pak, nggak mau, tahu sakitnya, betul nggak? Sakit, capek ngurusin rumah tangga, capek nggak ngurusin rumah tangga, ngurusin anak capek nggak, ngurusin suami capek nggak? Makanya kalau ibu capek, istri capek, Allah kasih ringan. Ada di dalam surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Lah jujur Kiai, bener nggak? Ada nggak ayatnya? Siapa yang bicara? Allah. Maaf Bu, maaf. Salat ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Zakat ada ayatnya nggak? Siapa yang bicara? Musyawarah ada nggak ayatnya? Sedekah ada nggak ayatnya? Siapa yang bicara? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Kalau ibu ada yang bilang nggak ada, kafir. Lah mendustakan ayat Allah, nggak percaya sama ayat Allah. Makanya ibu, bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Jawab. Banyak laki apa perempuan? No. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Di sorga mah banyaknya laki-laki Bu. Kenapa Bir kok di sorga banyaknya laki-laki? No lihat no muka-muka teraniaya. Kenapa banyaknya perempuan di dalam neraka? Ini Nabi yang ngomong. Turun dari Isra Mi'raj banyaknya perempuan di dalam neraka. Kenapa? Karena nggak sayang banget sama lakinya. Minta duit aja sayang. Ayang,
Tak duit. Buat apa? Mau belanja ya. Tapi saya yakin perempuan-perempuan di sini mah wanita-wanita salehah. Calon bidadari-bidadari surganya Allah. Bersanda, bersanda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Semua pengen masuk surga. Habib Ali bin Muhammad bin Husin ngajarin kita di dalam doa kalau kita mau masuk dalam surga. Apa doanya? Yang punya handphone bisa direkam, yang mau nyatat silahkan dicatat, yang mau direkod silahkan direkod. Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang inginkan kami masuk ke dalam surgamu, bukan karena emas permata yang ada di dalam surgamu. Karena itu kami ingin masuk ke dalam surgamu karena ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kita kalau urusan masuk surga pengennya lempeng duluan. Maaf, surga itu ada kuncinya. Ada yang ngomong sama saya, Kiai, Habib tolong doain saya dong. Saya nggak di dalam surga nggak apa-apa, depan surga juga nggak apa-apa. Depan pintu surga nggak apa-apa, katanya depan pintu, Kiai. Depan pintu surga. Saya tanya, emang lu tahu pintu surga bukanya ke depan apa ke dalam? Kalau itu surga pintu bukanya ke dalam kan aman, kita bisa keserobot masuk, betul nggak? Nah kalau pintunya bukanya keluar, nyemplung neraka juga. Dipikir surga ini surga, maaf, kalau saya yakin ini orang mikirnya apa? Pintu surga tuh rolling door kali ya. Mintanya jangan tanggung-tanggung, minta masuk surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, Bu, berkah Rasulullah, dengan Allah turunkan rahmat, dengan acara-acara seperti ini kita membanggakan diri dengan akal dan hati yang penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tahu umatnya Nabi ini bodoh di dalam beribadah. Kok bisa, Bib? Saya mau tanya, pernah nggak kita salat khusyuk? Pernah nggak? Pernah nggak? Tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah yaitu khusyuk. Berarti selama ini salat kita diterima nggak? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin, maaf, gimana sih Bib? Kok Habib bisa ngomong kita nggak pernah khusyuk? Nah, di dalam salat ada yang dinyatakan oleh setiap hamba yang beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijalanin apa belum? Ya Allah, saya pasrahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Makanya sahabat Nabi lagi sholat gak paling gampang dibunuh. Kenapa? Saat lengah. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Kita jangankan pisau sama pedang, nyamuk gigit garuknya repot, bukan main. Pasti bakal tahu. Jangankan lagi saat khusyuknya, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Lagi sholat itu semua dunia masuk ke pikiran, ke dalam hati. Tapi saya hakul yakin sholat 5 waktu kita semua sampai detik ini diterima oleh Allah. Apa yang membuat yakin? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak jadi umat Nabi? Senang nggak? Kalau udah tahu senang jadi umat Nabi, yuk kita pakai isi kepala kita, berpikir untuk ucapin apa kepada Nabi, berterima kasih bagaimana kepada Nabi agar kita bisa selamat dunia, selamat akhir. Coba kita lihat yang pertama, manusia kudu sabar, wajib sabar. Di dalam rumah tangga harus ada sabar nggak? Harus. Ngedidik anak harus sabar nggak? Harus. Kenapa? Karena Nabi manusia paling sabar. Saat Nabi ada satu riwayat, Nabi setiap sholat subuh itu nggak pernah dapat air kecuali ludah. Setiap Nabi lewat mau sholat di depan Ka'bah,
Ada nenek tua tiap hari tugasnya dia kerjaannya ngeludahin Nabi tiap hari. Setiap hari diludahin Nabi, tiap hari Nabi lewat tempat yang sama. Setiap habis diludahin dilap sama Nabi didoain semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Tiap selesai diludahin pasti didoain. Saya nggak kebayang kalau katanya orang Tegal, Wirangrong, kalau ada tetangga begitu kita lagi mau sholat diludahin kita apain tuh tetangga? Apa? Ada yang bilang kepret, ada yang bilang jorokin. Nabi enggak. Dan kalaupun kita nggak ngebales, pastinya saya nggak mau lewat situ. Ntar ketemu tuh nenek diludahin lagi, muter jalannya. Tapi Nabi enggak, Nabi datengin. Tapi tiap hari makin dekat, makin dekat, makin dideketin lagi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, orang mah kalau udah diludahin mah jalannya minggir, makin jauh. Nih kenapa ngedeket? Wahai sahabatku, jika aku menjauh maka hajat ibu tersebut tidak terpenuhi. Barang siapa aku tidak menjalankan setiap hajat yang mereka jalankan untuk niatnya kepadaku, maka aku takut berdosa karena aku menggagalkan hajatnya. Lihat Nabi diludahin masih ngabulin hajat orang. Makin hari makin dekat. Kenapa makin dideketin ya Rasulullah? Agar ini ibu kalau ngeludahin saya nggak pakai tenaga, biar dekat. Kalau dia ngeludahin saya jauh, dia pakai tenaga, terus dia terjatuh, maka saya akan tertimpa dosa, kata Nabi. Subhanallah, 1 hari, 2 hari, 3 hari Nabi nggak pernah diludahin, dicari sama Nabi. Sahabatku, lihat nggak nenek-nenek yang biasa di sini? Lihat ya Rasulullah, kemana? Sakit ya Rasulullah yang saya dengar. Di mana rumahnya? Anterin, dianterin. Begitu Nabi ngelihat rumahnya kotor. Ini nenek lagi tidur, dibersihin rumahnya, disapuin rumahnya. Ngelihat ini nenek sakit lagi tertidur, Nabi ke pasar beli roti, beli manisan, dibawa ke hadapan ini nenek. Sampai ini nenek bangun ngelihat Nabi bilang apa? Muhammad, ngapain kau datang? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Apakah kau ingin membunuhku? Enggak wahai ibuku. Ini jawaban Nabi. Tidak wahai ibuku. Saya datang karena mendengar engkau sakit, maka aku bawakan makanan. Maka wahai ibu, makanlah makanan ini agar engkau sehat kembali, sehingga engkau besok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi SAW. Ini Nabi. Nabi mengatakan kalau seseorang itu sudah dengan buah kesabaran, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Manusia itu nggak luput dari ujian, betul apa enggak? Betul apa enggak? Waktu itu corona, pernah dengar nggak corona? Ujian apa musibah? Musibah atau ujian? Ujian apa azab? Azab atau ujian? Ujian bagi yang ibadah. Kalau orang ibadah ujian wajar karena dia ibadah. Beda ini, ada orang sekolah punya kelas, punya guru, punya kepala sekolah, kurikulumnya ada. Tiba-tiba 6 bulan ujian, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Karena dia sekolah, pakai seragam, ada gurunya, ada kurikulumnya. Tahu-tahu ada orang enggak sekolah, dia mau ujian, mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Lah sekarang hidup kita juga begitu. Orang ibadah berarti punya kelas. Orang yang ibadah kalau dia dapat ujian, kelasnya mau diangkat sama Allah, mau dinaikin kelasnya oleh Allah. Nah kalau orang yang nggak ibadah terus dibilang ujian, bukan, itu azab. Baru dunia belum akhirat. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Makanya kita disuruh bersyukur sama Allah agar semua nikmat dilimpahkan kepada kita. Lihat orang yang nggak ada syukur, azab Allah sangat amat pedih. Makanya hidup kita cuma syukur, itu alhamdulillah. Istri dikasih uang buat beli lipstik 5.000 perak, terima? Terima? Bu, Bu minta duit sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Siapa? Kenapa minta duitnya sama laki? Bu, ibu, yang ngasih rezeki siapa? Kenapa minta duitnya sama suami? Habis mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah lah. Cara mintanya bagaimana? Jangan ke laki. Mintanya sama Allah. Doanya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik habis. Ya Allah, bedak udah tipis. Tapi suami ngasih uang, yang lipstik habis. Ya Allah, saya punya duit 5.000. Ambil. Kenapa? Syukur sama Allah, itu rezeki halalnya suami. Terima. Bib, beli lipstik mana cukup 5.000, Bib.
Caranya gampang, 5.000 ambil, bawa ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah kan merah-merah juga bibirnya. Niat baik terima dengan Pak, Bapak, Pak, sayang sama ibu Pak, cinta sama ibu Pak. Bohong. Bu, cinta sama bapak enggak? Bohong. Kalau bapak bilang cinta sama ibu, ibu bilang cinta sama bapak, kalau di malam sampai ada istri mengatakan, yang kamu tahu nggak lautan itu luas sekali, cintaku lebih luas daripada lautan yang ada di dunia ini. Bohong, bohong, bapak jangan percaya. Apalagi ibu nih diajak ngomong sama bapak, Pak, Bu, sayang kamu tahu nggak besarnya gunung yang ada di dunia ini? Hatiku, cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Jangan percaya, bohong, gombal. Karena cintanya manusia nggak ada yang abadi. Bib, saya bener Bib, saya cinta betul sampai mati sama suami, sama istri saya. Alah, bohong. Pak, Pak, ibu mati, itu bapak amin. Ibu mati, amin. Itu kayaknya udah beban hidupnya udah parah itu. Bapak mau nemenin di liang lahat? Oh gah, mendingan saya kawin lagi Bib. Ibu juga begitu, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Oh gah, mendingan hitungin warisan. Kenapa? Karena cintanya manusia batasan sampai liang. Kalau cintanya Allah dan Nabi tidak pernah terbatas, ibu. Bapak, apapun yang kita minta semua akan diterima oleh Allah. Selama itu dibutuhkan, itu pun akan diberikan oleh Allah. Maaf, corona kemarin itu satu ujian musibah besar buat kita. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang di PHK nggak? Ada yang punya usaha bangkrut nggak? Ada yang stres nggak? Ada nggak? Apa yang dibikin stres? Apa yang dibikin mem-PHK? Apa yang dipusingin apa semasa corona? Apa? Duit. Gak punya duit. Gak punya duit. Cuman itu. Maaf, saya mau tanya, kita gak punya duitnya aja waktu corona, sarapan berhenti apa enggak? Masih makan gak? Siang masih makan nasi? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi? Masih? Malam masih makan nasi? Tengah malam masih nyemil indomie? Apaan yang lo pusingin? Nggak rezeki jalan terus? Coba lihat, Allah kasih kita apa? Panjang umur sampai gini hari, sehat afiah, walaupun pilek-pilek dikit nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, kenapa Allah kasih panjang umur? Bib, kemarin pada mati karena corona. Bohong, bukan karena corona, karena ajalnya udah nyampe. Karena umurnya sudah sampai, emang waktunya. Corona mah nggak ada penyebab. Penyebab orang kematian itu macam-macam. Yang kemarin kan yang dihitung yang mati, yang lahir dihitung nggak? Yang lahir dihitung nggak? Yang mati dihitungin se-Indonesia ya gede. Nah kalau yang lahir dihitungin se-Indonesia, demi Allah lebih banyak yang lahir daripada yang mati. Maaf, corona yang bunting banyak nggak? Udah, saya nggak perlu terusin dah. Karena bapak keseringan di rumah, ibu tetangga semua pada bunting. Begitu beranak massal. Coba bisa kebayang rezeki bukan? Rezeki cara Allah itu macam-macam, tinggal kita. Makanya di dalam surat Ar-Rahman satu ayat Allah ulang puluhan kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Satu ayat diulang puluhan kali. Kenapa? Biar kita pakai akal. Nikmat semua Allah berikan buat kita, tinggal kitanya mau nggak nerima apa yang telah Allah kasih. Mudah-mudahan di sore hari ini ceramah singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuka akal dan hati kita agar tambah beriman kepada Allah, agar bertambah takwa kepada Allah, agar kita makin cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngajak baca salawat, mau salawat busyrah hafal enggak? Salawat busyrah hafal enggak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna
ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها أبدا وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأجمل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأجمل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأدخل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين alamatnya ana saleh itu babat badane mu'min anu syariat kan bilisni kandikane kabindo mulya aga wong to ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa darabi atfat yadi ratal alamin ya uhailal judi wa karam kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe
judi wa karami. Iku saking ulama awet dituntut alamat bocah. jadi jujur. Iku saking ulama Awet dituntut alamat bocah. ingkang jadi jujur. Muga-muga kita iso ngalampahi dunia akhirat hanya billahi. Moga-moga kita bisa ngalampahi dunia akhirat hanya billahi. Ahlu baitil Mustafa tuhur hum amanun difatakiri. Ahlu baitil Mustafa hum amanun difatakiri. Syubihu bil ajumi zuhuri mithla ma kaja amin sunani. Syubihu bil ajumi zuhuri mithla ma kaja Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Kurang keras, baca semua sama-sama. Rabbi fanfa'na wahdina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abbatihim min bidani wa amitna fi tariqatihim wa mu'abbatihim min bidani. Ya Rasulullah ya Rabbi asyani wa darani asbat yadi ratal alamin ya uhailal judi wa Allahumma salli suku bato bato la 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 la
ala Muhammad. Allahumma Doain Anda Sayyid Muhammad Fagi biar Allah panjangkan umur, Amin. sehat afiat, Amin. biar jadi anak yang soleh. Yang belum nonton filmnya silahkan ditonton, Air Mata di Ujung Sajadah. Air Mata di Ujung Sajadah di bioskop tercinta. Ananda Fagi main sebagai peran utamanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khairan jaza atas apa yang telah disampaikan dan diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu di saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surur ma'mul wa salihatan zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khillana wa li hababina wa li walidina wali-walidina fi dini ma'lutfi wal afiyah wa alaniyah anallahi nawiru qulubana wa qalibana ma'duga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman billah minnatin wal amdihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani ya al-ba'lwi syafa'ah ya al-ba'lwi syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahli al-wilayah kullu hajatan qadi darka ya halal madinah ya tarimu alaha wafu anna karim wa afina rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatu fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebelas-belasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.